Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP CPNS. Sebelumnya kita sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 10 ya teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan untuk soal yang nomor 11. Kita di sini punya soal yaitu sebuah instansi pelayanan publik menerapkan sistem pendaftaran daring untuk memangkas birokrasi. Namun, warga lansia kesulitan mengakses sistem tersebut karena keterbatasan kemampuan teknologi. Sikap ASN pelayan publik yang mencerminkan nilai Pancasila adalah, silakan bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu ya untuk di pause. Oke, untuk yang opsi A tetap mewajibkan pendaftaran daring agar semua warga tertib aturan. Yang B menyediakan loket khusus pendampingan fisik untuk membantu lansia melakukan pendaftaran. Yang C meminta anak atau cucu lansia tersebut untuk mengurus pendaftaran di rumah. Yang D mengabaikan keluhan karena sistem daring sudah menjadi keputusan final instansi. Atau yang E meminta lansia tersebut belajar menggunakan perangkat pintar terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke jawaban dan pembahasannya ya teman-teman. Nah, di sini yaitu jawabannya yang B. Pembahasannya yaitu prinsip dasar pelayanan publik berkeadilan, yaitu sila kelima Pancasila dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Mengharuskan pemerintah hadir secara inklusif tanpa meninggalkan kelompok masyarakat manapun. Modernisasi dan digitalisasi layanan birokrasi tidak boleh memicu timbulnya jurang pemisah digital yaitu atau digital divide yang mendiskriminasi kelompok rentan seperti lansia. Langkah B menjadi bentuk pengamalan Pancasila yang paling ketat karena penyediaan asistensi fisik affirmative action yang memastikan bahwa lansia tetap mendapatkan hak pelayanan publik yang setara tanpa terhambat oleh keterbatasan teknologi yang mereka miliki. Oke, jadi jawabannya yang B teman-teman. Menyediakan loket khusus pendampingan fisik untuk membantu lansia melakukan pendaftaran. Oke, next ke soal nomor 12 ya teman-teman. Nah, di sini seorang pejabat kementerian menolak hadiah berupa mobil mewah dari perusahaan yang memenangkan proyek pembangunan jalan tol. Sikap pejabat tersebut merupakan bentuk penerapannya terhadap prinsip A. Nasionalisme dalam pengadaan barang, B. Integritas dalam menolak gratifikasi, C. Pembelaan negara dalam aspek pembangunan, D. Taat pada adat istiadat setempat, atau E. Penghematan anggaran negara. Silakan bisa teman-teman pause terlebih dahulu ya untuk dikerjakan. Oke teman-teman, kita lanjut ke jawaban dan pembahasannya ya. Nah, di sini jawabannya itu yang B. Pembahasannya itu integritas seorang ASN diuji melalui keteguhan dalam menolak segala bentuk kompromi etika yang dapat mempengaruhi independensi jabatannya, teman-teman. Pemberian barang berharga seperti mobil mewah dari perusahaan pemenang proyek pembangunan pemerintah masuk dalam kategori gratifikasi yang diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Langkah B merupakan jawaban yang tepat karena tindakan tegas menolak pemberian tersebut mencerminkan komitmen moral tinggi untuk menjaga asas netralitas, mencegah konflik of interest, serta memelihara keagungan jabatan publik dari praktik suap yang terselubung ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13 teman-teman. Di sini saat terjadi kemarau panjang terjadi penyaluran bantuan air bersih dari pemerintah. Namun kepala desa membagikan air bersih tersebut hanya kepada keluarga dan pendukung politiknya. Tindakan kepala desa ini melanggar nilai Pancasila, khususnya sila keberapa nih teman-teman? Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Silakan bisa teman jawab dulu ya. Oke, kalau sudah kita langsung jawab dan bahas ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 13, sila kelima Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menuntut distribusi sumber daya dan fasilitas publik milik negara secara adil, tidak memihak, dan bebas dari favoritisme, teman-teman. Tindakan seorang kepala desa yang membatasi penyaluran bantuan air bersih hanya kepada pendukung politik atau kerabatnya merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau disebut abuse of power. Langkah E adalah jawaban yang tepat karena diskriminasi akses terhadap kebutuhan dasar atas dasar kriteria afiliasi politik lokal secara langsung menciderai hak-hak konstitusional warga negara dan melanggar prinsip keadilan sosial, teman-teman.
Oke, jadi jawabannya yang teman-teman. Sila kelima seperti itu. Oke, untuk soal nomor 14 teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu ya. Nanti kita bahas di video yang berikutnya ya, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya, teman-teman. Terima kasih.